Jadi selama kayak baru masuk seminggu full tuh gue makan ini. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang dia terkenal. Gue udah pernah bikin reelsnya BTW ini. Oh iya, enggak. Si sate-sateannya tuh kayak menarik gitu loh. Kayak enak banget bersih, gitu ya. banyak. Terus sambelnya pedes. Assalamualaikum, hai guys. Assalamualaikum, hai guys. Nih hao tajahau. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di acara Gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau sarapan lagi. Jadi selama kayak baru masuk seminggu full tuh gue makan ini. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang dia terkenal. Gue udah pernah bikin reelsnya BTW ini. Oh iya, enggak. Kan saya tinggal ngesot rumah saya di Iya, sana ya. makanya Saya bener. sekarang sudah pindah tapi ya. Jadi let's go langsung saja. Kita lihat menu yang biasa Ibu Vivi order. Soalnya sate-sateannya menurut gue dia enak banget. Oh iya, gue suka makan ini sate telur puyuhnya, guys. Korban. Sian korban Vivi ini. Enggak, tapi dia udah penyok dari kemarin. Aku mau satu, nggak pakai kacang. Enggak ya? Emang pakai kacang? Ada kacangnya? Kacangnya nggak ada sih, Ibu. Emang nggak pakai kacang? Aku nggak pakai daun bawang dan seledri. Mau goreng pakai nggak ini? Pakai. Pakai. Oh, pakai sendiri. Pakai seledri saya. Ini enggak. Yang ini enggak. Nambah kerupuk nggak? Mau nambah. Kerupuk. Boleh. Jadi memang dia tuh tipe buburnya tuh yang nggak ada Kuah. nggak ada kacang. Iya, kuah kuning juga. Kuahnya langsung di ini ya. Iya, langsung di buburnya aja gitu Oh, loh. paham. Soalnya bubur ayam tuh setahu gue juga kayak banyak tipe gitu kan. Ada yang Iya. Cirebon, ada yang ini, ada yang itu. Kalau ini cikini. Cikini, bubur ayam cikini. Orian dulu deh kita cobain. Masya Allah, sarapan pagi ini banyak kejadian everyone. Nah, Mantap ya. Enak. Tapi biasanya gue kalau kesini tuh pasti kan banyak sama orang Jogja. Iya. Gue nggak pernah makan langsung. Gue suka banget di sini tuh karena sebenarnya kalau gue tuh tipe yang suka pakai bumbu kuning. Tapi di Sama sini ini tuh juga. si sate-sateannya tuh kayak menarik gitu loh. Kayak Enak banget bersih, gitu ya. banyak. Terus sambelnya pedes. Hmm. Dia bukan yang sambal air gitu loh guys. Top ya. Gak boleh. Mantap. Tapi sering nggak kesini? Dulu. Jarang. Kalau lagi pengen bubur aja. Rekomendasi lo sarapan di sini apa lagi? Winglock. Terlalu berat makan winglock. Gue kayaknya setiap ini winglock. Karena kan pengen ajak Dindanya kan. Tapi dia ini terkenal, dia ada di Fresh Market tau gue. Ada nggak sih? Tahu gue ada yang di Fresh Market juga terkenal. Oh sorry, yang Fresh Market Monas. Enak. Iya kan? Enak juga. Enak juga. Dia tipe-tipenya hampir mirip loh. Oh, di sana yang kayak telur telur di sini. Tau nggak? Nanti diaduk dia jadi matang gitu. Oh, ini terus setengah matang. Kebayang nggak? Bayang. Kayaknya seinget gue juga udah lama sih guys. Terus biasanya, jantung guys, siapa yang suka jantung? Biasanya lu habis makan di sini nungguin kalian berapa jam sih? 3 jam ya? 3 jam. Nungguin di sini? Enggak dong? Enggak dong. Kalau sama suami saya mah dia pasti ngajak dari kopi. Kopi nggak sini? Iya, waktu itu gue nongkrong situ tuh. Enaknya lu tuh di sini deket Fresh Market. Iya, cuma pas makan gue tuh bingung mau makan apa karena kan dia cemilan nggak sih? Ya mungkin kan makan buin. Langsung makan buin ya? Terlalu pagi gue makan buin. Kan cemilan-cemilan. Oh, lu suka miso nggak sih? Enggak. Oh. Kalau gua kayaknya miso. Kalau harus ke Fresh Market ya. Lemper banyak juga sih sebenarnya makanan-makanan dia yang nggak cemilan tapi ringan. Tapi di
di dalam ya harus explore. Ini judulnya kita nemenin Ibu Vivi menggabut guys. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Sebenarnya bener sih, yang bikin enak tuh menurut gue sambalnya dia pedas. Berarti hari ini Dinda belum masuk. Mau lagi keluar ya? Berapa? Aku nggak. Oh ya. Ya udah Dinda masih meler guys, belum masuk sekolah. Takut menularkan anak lain gitu. Ke Bapil kayaknya lama deh, malah. Yang pagi flu. Ya. Makanya nanti Dinda pasti waktu masuk sekolah Penyesuaian lagi. oh dari awal lagi. Buat dia Padahal- hari Senin dari awal lagi. Ya padahal baru liburnya hari Sabtu Minggu ya. Gimana nih? Dia tuh udah pikiran dari rumah. Iya. Nanti mama temenin ya. Nggak mama temenin kan kayak jagoan gue gitu-gituin. Di jalan pokoknya ngomong mulu deh mama temenin ya, mama temenin ya. Terus Akhirnya turun dari mobil nangis dia. Akhirnya pas jam 8 teng, digendong nangis sama apa. Soalnya di atas ada kayak perosotan gitu-gitu kan mainan dia lah. Jadi gue ajak ke atas dulu. Tapi dia nggak mau, dia nempel sama gue terus. tahu dia. Gue juga bingung sampai kapan ya di kayak gitu ya. Kayak 2 minggu enggak deh. Kayak 2 minggu terlalu singkat menurut gue. Gue pernah nanya. Paling lama tuh bisa 3 bulan ke atas. Masih ada yang nangis. Tapi nggak apa-apa. Kalau lu punya pengalaman apa pas lu dulu sekolah nggak mau? Apa yang orang tua lu lakukan? Kayak gue ingatnya yang waktu gue SMA itu doang. Apaan? Yang waktu itu gue dibully loh. Oh iya. Kan gue nggak mau tuh orang tua gue terus ke sekolah. Oh iya benar. Nyari jalan keluar, kenapa nih kok anak gue nggak masuk gitu. Cari jalan keluar ya. Paham. Kalau gue nggak mau mandi, diangkat sama bokap gue, ngomongin sumpah. Apa? Mandi, nggak mau. Lari sana lari sini, diangkat. Kan dulu pakai bak mandi guys, pakai shower ya. Duh, Itu SMP, SMA. masih kecil itu mah. Nggak mungkin dong SMP SMA. Oh iya SMA salah. Masih kecil itu SD. mah. Mungkin SD atau TK kali, bisa jadi TK pas kecil. Gokil ya, lu inget ya pas TK ya? Gue nggak Ingat inget loh pas karena TK. itu membekas banget kayak Iya, inget iya, gua, iya, gua iya. dikejar emak gua pakai sapu aja disuruh mandi. Sebenarnya juga banget. Gua dikejar emak gua pakai sapu aja gua inget. Harvel pas aja udah sampai depan sekolah, nggak mau sekolah tuh sama bapaknya diseret sampai masuk gerbang sekolah. Tapi emaknya nggak tegaan. Jadi nggak satu suara ya? Iya. Kalau bapaknya sekolah lah kamu. Oh jadi apa kamu nggak sekolah? Gitu-gitu. Gue dikejar keliling pakai sapu, lu bayangin pakai sapu gue lari. Terus mandiin tau nggak kayak mandiin itu kayak mandiin apa ya? Kucing atau Yang di dalam bucket enggak digosok itu belum gosok kayak badan gue dagingnya banyak banget kebayang. Kebayang lagi. Itu tangan bapak-bapak, kebayang kan lu? Ini gue inget banget sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue, anak TK gue, ini kan TK gue, terus sini ke rumah, masjid, di rumah gue. Oh deket banget. Jadi gue, tapi gue nggak ingat pas gue nggak mau sekolahnya. Kan nyokap gue awal-awalnya gue juga emang nggak mau. Tapi lama-lama ya gue udah berangkat sendiri, pulang sendiri gitu. Berapa lama Oma? TV sampai nggak nangis lagi Oma? Bentar, minggu lah ya. Sama kita udah TK nggak sih? Jatuhnya anak kita tuh belum TK kan? Belum. Masih playgroup. Kayaknya kalau anak udah gedean dikit masih ada nangisnya, tapi lebih kayak dia pengen main. Iya. Kalau anak TK mungkin kayak gitu. Mungkin ya guys, kita nggak tahu juga. Kalau Dinda itu dari awal dia tuh kayak gini. Misalnya Dinda sekolah ya, nanti mama gitu-gitu loh. Nanti mama di mana gitu Iya, kan? nanti mama di mana? Tunggu di luar. Jangan dong. Kamu masuk aja, mama tunggu di luar. Dia. Nah, ntar gue bahas lagi, nanti Dinda sekolah ya. Nanti mama tetap gimana ya? Nanti mama. Sama sih kayak juga gitu Iya baca. kan? Dia sampai mau dengerin kita mau bilang, ya nanti mama temenin di kelas atau iya nanti mama temenin di Iya. depan kelas mama tungguin ya. Ya. Kan Dinda kan di bawah kayak kan kelasnya. Itu Kecil emang banget ya? kecil-kecil banget. Kayak masih bayi udah pada sekolah. Iya, emang bener-bener kecil banget. Apalagi Dinda kan badannya agak gede ya. Ini yang lebih kecil lagi, gue kayak bener-bener bayi disekolahin. Makanya gue selalu kayak misalnya ada moms gitu ya kayak
pas ngeliat udah gede banget anaknya gitu. Gue nggak mau membuat moms lain insecure dengan gue bilang gini, gara-gara ibunya. Maksudnya kayak anak gue gede bukan karena Iya, paham nggak paham. maksud gue? Jadi bukan turunan. karena pertumbuhan anak kita beda. Kayak anak lo misalnya kurang ngerti kan, nggak gitu. Paham, Tapi ini paham. gara-gara anak gue emang udah Ya, bawaan turunan aja gua, gitu. turunan Iya, soalnya gua. gue kadang kayak ngerti nggak sih? Soalnya kadang banyak juga moms yang insecure kayak "Kok anaknya lebih kecil ya daripada Paham. anak orang lain gitu. Paham. Kayak Dinda nggak diapa-apain aja udah ngejulang dia. Iya benar. Soalnya dia kan keluarganya Desti tinggi-tinggi semua. Iya, gue dulu kayak gitu tapi gue nggak mau si Dina ngerasain ini. Dulu tuh gue termasuk nih orang-orang tinggi di luar sana. Gue tahu kalian pernah ngerasain ini. Pasti kalian pernah insecure. Yang cewek terutama ya. Walaupun pas kecil kan kita nggak ngerti ya kalau ternyata punya badan tinggi itu bagus loh. Iya, ini loh, iya, itu. iya, Tapi iya, pas iya. kecil, pas sekolah, SMP, SMA, SD, itu gue insecure. Karena gue beda sendiri dari teman-teman gue. Iya, Terus iya, kalau tiap baris selalu paling belakang. lagi. Terus kalau foto paling pinggir. Ngerti nggak sih? Kayak, lagi. sumpah insecure banget. Tapi gue SD gue inget banget gue punya temen yang kayak lu menjulang tinggi. Dan dia masih paling belakang kan? Paling belakang. Kok gue yang namanya Afi. Sampai inget gue namanya. Karena dia emang tinggi banget. Iya. Cewek. Oh cewek, iya pasti cewek. Kalau cowok tinggi banget bagus. Orang ngeliatnya kayak Cewek. keren kan. Tuh guys, gue yakin cewek-cewek tinggi di luar sana pasti ada yang ngerasain insecure. Merasa kelihatan jauh lebih tua daripada temen-temennya. Betul, Karena betul, dia betul. tinggi gitu. Karena masalah tinggi badannya. Dan memang nggak ada yang ngasih tau gue juga sih dulu kalau misalnya kayak gue nggak nyala orang tua gue juga ya, mereka punya kesibukan masing-masing, prioritas masing-masing. Kayak misalnya badan tinggi tuh berarti anak gue tinggi nih, berarti anak gue coba deh gue masukin ke, difokusin misalnya jadi atlet kah, jadi apakah, jadi gue nggak jadi apa-apa. Paham. Padahal kayak banyak banget orang kalau ketemu gue, kamu gini ya pemain basket ini volley agak gue kagak jadi apa-apa, kayak jadi kayak gue menyanyiakan potensi yang gue punya gitu, ngerti Berarti nggak sih? ibaratnya lo nggak diarahin gitu ya? Iya, tapi sekarang gue lagi sering main padel. Sering banget gue dipuji, gue seneng banget sih. Jujur, ini deep down gue senang. Gue dipuji kayak, enak banget ya tinggi kamu di depan, kamu nggak perlu ke belakang untuk ngambil bola. Paham. Karena kan tinggi gue tinggal kena gitu loh. Kalau orang gitu, dan itu gue seneng kayak akhirnya tinggi gue kepake gitu. Berarti Kak Desi tuh Selain ngambil barang, tingginya ya emang keturunan ya? Kan ada orang yang tinggi misalkan yang kayak main basket lah, main ini biar dia tinggi, enggak kalau aku keturunan. Ya lihat aja om opa kan tinggi. Dan kakek gue kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu dari nyokap atau bokap, itu lebih tinggi dari bokap gue. Oh iya. Ya. Kalau nggak salah kakeknya bokap gue. Terus kalau Dinda nih tingginya, pertama dari gue, kedua dari keluarga Arvel. Bokapnya Arvel kan bule. Terus kemarin keluarganya pada datang, bule-bule. Buset, tinggi banget. Gue sampai bisa berlindung di panasnya matahari, di keluarga di sini. Berlindung gue, Dut. Ya bisa jadi Dinda kamu ketularan dikit lah, cipratan ting gitu. Terus dulu, aduh insecure banget ya dulu. Size kaki orang Pasti tinggi. susah ya? Sampai sekarang aja susah banget kan? Aku 43 guys, kalian bayangin. Jadi kalau misalnya nih, dulu kan zaman SMA mau kadoin apa gitu kan, yang patungan-patungan gitu. Insecure banget mau nyebut. Gua dulu SMP kalau nggak salah. Gua SMP udah 41. Demi Allah, gua SMP apa SD gitu. Gua 41, gua ikut drum band. Harusnya cowok ya? Drum band itu kan disuruh pakai sepatu pantofel warna putih atau hitam gue lupa. Demi Allah gua keliling Ramayana Nggak ketemu. dapat size 40 tapi ya sempit di gua, tapi mau nggak mau gua pakai duit karena size sepatu gua 41 saat itu, lu bayangin udah dong. size dewasa berarti. Iya. Gua Udah nyari size cowok juga gua nggak nyari sih? celana pun nyokap gua ke tempat section dewasa. Ini aku nggak pick me ya, ini aku lagi menceritakan sisi insecure aku sebagai orang tinggi gitu loh. Sekarang aku 43, 42, 43, lu bayangin dong. Jadi dia kalau misalkan sepatu-sepatu yang lucu-lucu kan sekarang Nggak sepatu bisa. kayak apa tuh, Puma. Puma, KitKat, Nggak atau ada. Samba belum nggak ada. Kalau nggak salah nggak ada. Kalau jasip di luar negeri Nggak ada. Karena dia mentoknya tuh di 40 nah, ukuran cewek. Kalau misalnya itu dia ikut masuk yang ukuran cowok. Jadi yang balet-balet gitu tuh nggak ada. Sumpah kayak buset dah. Bagusnya jadi apa ya? Gue tuh harusnya jadi apa seandainya bisa mengulang waktu, coba guys. Seandainya bisa mengulang waktu, menurut kalian aku tuh akan sukses kalau jadi apa? Polis, kayak ngegebok orang kan, ngegebok bola, tar gitu. Sedih aja sih. Sebenarnya gue tuh udah mencoba semuanya, cuma dari guanya aja dulu tuh nggak serius dan tidak ada yang mendorong gue untuk Paksa ya? nggak kamu bisa volley gue ikut, basket gue ikut, Iya.
tapi nggak serius. Nggak serius, jadi nggak jadi apa-apa. Terus nggak dipaksa. Ya kayak contoh deh, kayak gue aja ikut les piano, les vokal. Mana ada yang bisa satupun sekarang juga. Malah main ya. Malah main. Bahu gue lebar. Tiap ini kalau diginiin sama ada orang terdekat gue ngomong kayak gini, kamu jangan berenang, nanti bahu kamu makin lebar. Ngaruh tuh kayaknya mah. Iya sih, gue digituin, gue terus kayak gue diem aja. Tapi itu dulu banget ya, waktu kita lagi SMP, SMA. Kalau sekarang ya kan sekarang kita udah dewasa, kita udah tahu kita harus pakai baju apa, kita udah tahu harus gimana gini-gini kan. Kalau dulu kan lu digituin gimana coba perasaan lu? Ya kan kayak laki. Malah aku pengen tinggi. Sama. Iya kan? Ya makanya tuh kayak laki lo. Sampai diberenangin bau lo gua lebar. tiap minggu dulu sama bapak gue biar tinggi. Berenang bukan berenang tapi loncat-loncat aja biar tinggi. Sama kayak ini, kalau dulu tuh kan kita sekolah pakai kemeja, makanya kalian perhatiin aku tuh jarang banget pakai kemeja karena akan membuat badan aku tuh kotak karena lebar di sini lebar terus ke bawah kan sekolah pakainya kemeja dong. Sumpah, misalnya gue jalan nih di depan terus di belakang gue anak-anak cowok, buset kayak cowok lu Des, demi Allah Demi aku apa digituin, sih? demi Allah Cowok yang ngomong. sakit loh digituin. Cowok yang ngomong, Cowok yang ngomong Sakit sih kalau apalagi sakit, kalau kalau cowok yang ngomong tuh lebih sakit, kayak cowok lu Des. Dan kayak gitu sih. Makanya kenapa sekarang kalian gue pengen fokusin di berenang karena berenang kan lebih tinggi kan. Jadi udah cabang olahraganya coba dulu Kalau deh. cowok tuh bener dia tingginya itu nyusul pas gede beneran. Iya, iya Katanya benar-benar. kalau udah sunatnya bener gak sih? Gak tahu kalau udah sunat bun. Baru tahu. Cowok kamu dong ya, soalnya katanya kita kalau misalkan bocil, misalkan SD sunat, terus tiba-tiba dia badannya gede sendiri gitu. iya? Iya katanya, gue sih nggak tahu ya. Jujur aku Nggak juga nggak orang tahu sih. di kampung gua. Kalau di sunat tuh udah dewasa lah. Ya, udah balik lah apalah ya. Tapi kan sekarang bayi juga udah sunat. Paham. Gue udah nanya yang sepatu roda, siapa tau kalian mau ikut dari 4 tahun. Berapa? Kapan Di Cubic. nanyanya? Di Cubic itu di Cubic. Oh di Cubic. Ah, berarti ntar gue tanya gini deh. Iya. Berarti kayak dari 4 tahun tuh, Dut. Kalau kalian mau ikut seret makin gempi dia. Kalian gempi nanti. Ya udahlah guys, terima kasih sudah mendengarkan kita. Komen-komen di bawah. Ambil positifnya, jangan ambil buruknya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian, dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kami. Sarangnya. See you next video. Bye-bye. Bye.